Baik, perkenalkan nama saya Anugrah Davi. Saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan teman saya. B. Jenis variabel berdasarkan perannya dalam penelitian. 1. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. 2. Variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan merupakan hasil dari perubahan yang terjadi. 2. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 4. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap oleh peneliti agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. 5. Variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang berada di antara variabel independen dan variabel dependen dan berfungsi sebagai perantara dalam hubungan keduanya. Oke, lanjut. C. Jenis variabel berdasarkan hubungan antara variabel. 1. Variabel hubungan positif. Jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga meningkat. Contohnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pendapatan seseorang. 2. Variabel hubungan negatif. Jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen menurun. Contohnya, semakin tinggi tingkat stres, semakin rendah produktivitas kerja. 3. Variabel hubungan tidak linear. Jika variabel independen meningkat, variabel dependen tidak berubah secara langsung, melainkan mengikuti pola tertentu. Contohnya, hubungan antara usia dan tingkat kebahagiaan bisa berbentuk kurva U terbalik, di mana kebahagiaan meningkat pada usia muda, menurun juga pada usia parubaya, dan meningkat lagi di usia tua. Baik, saya akan melanjutkan bagian A, sumber data statistik. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Dua, data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Masuk bagian B, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terdiri beberapa bagian. Yang pertama, metode wawancara. Kedua, metode observasi. Tiga, metode survei atau questionnaire atau angket. 4. Metode eksperimen. Nah, metode wawancara ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Nah, metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena atau perilaku subjek penelitian secara langsung. Nah, metode survei ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket yang diisi oleh responden. Nah, yang keempat, metode eksperimen adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan manipulasi terhadap variabel untuk melihat
pengaruhnya terhadap variabel lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Di sini kita masuk pada skala pengukuran dalam statistika. Skala pengukuran dalam statistika adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengukur dan mengkategorikan data berdasarkan sifatnya. Masuk kepada jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran itu terbagi ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal sendiri adalah skala pengukuran yang hanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau membedakan kategori tanpa adanya urutan atau peringkat. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya mengklasifikasikan data, tetapi juga memiliki urutan atau peringkat. Namun, terdapat perbedaan antara kategori tidak memiliki makna numerik yang pasti. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang memiliki jarak atau selisih yang tetap dan struktur antara nilai tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. 4. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki sifat skala interval tetapi dengan tambahan titik nol absolut, yang berarti 0 menunjukkan ketiadaan nilai. Lalu kita masuk pada B, pentingnya skala pengukuran dalam statistik. Pemilihan skala pengukuran yang tepat sangat penting dalam penelitian dan analisis data karena menentukan metode pengolahan data. Lalu setiap skala membutuhkan metode statistik yang berbeda. Jenis analisis statistik yang dapat digunakan, skala nominal dan ordinal, cocok untuk statistik deskriptif. Sedangkan skala interval dan rasio cocok untuk statistik inferensial. Ketepatan hasil penelitian, kesalahan dalam menentukan skala pengukuran bisa menyebabkan kesimpulan yang tidak valid. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afjil Iksan dan saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan teman saya. Dan di sini kita langsung aja masuk ke judul soal. Di sini ada data kita letakkan aja ini data berat badan. Di sini nilainya sekian kilo dari 45 sampai 54 dan seterusnya, dan frekuensinya ada totalnya 40. Dari kelas pertama ada 5 frekuensi, 5 orang dan seterusnya. Di sini di soal kita diminta mencari mean atau rata-rata dari data-data tersebut, median atau nilai tengah, dan modus. Dan di sini juga ada skala rumus-rumusnya, tinggal kita nanti masukkan saja. Kita mulai. Pertama, mencari XI. XI ini adalah rata-rata dari nilai setiap kelas. Jadi gimana mencarinya? Sama aja kayak biasa. Di sini kan di kelasnya itu kan ada dua data. Berarti tinggal kita tambahin aja dua data ini, 45 ditambah 54. Dan kita tambahin, kita tinggal mencari nilai tengahnya, yaitu berapa ya, dibagi 2 aja. Dapatlah nanti 45 ditambah 54 sama dengan 99 dibagi 2, hasilnya adalah 49,5. Bagi yang di
aku punya 6 dan dia punya 4. Gimana ini biar kita sama-sama punya rata itu, sama banyak? Kita gabungin aja dulu, digabungin, siap tuh. Kita bagi lagi berapa banyak orang yang tadi itu. Kan ada 2, saya dan teman saya. Dari gabungin jadi hasilnya 10, kami bagi 2, dapatlah 5-5. Nah, begitulah juga lain. Jadi kalau kan banyak ada juga yang terpaku dengan XI dibagi 2. Sebenarnya turunannya ya dari situ, nggak mesti 2. Kalau ini ada 3 pun juga nanti dibagi 3. Tergantung banyak datanya. Kalau datanya 2 dibagi 2, jadi digunakan dulu baru dibagi 2. Lanjut, ini kita cari juga dapat ini semua hasilnya. Nah, lanjut kita masuk ke mencari rata-rata dari semua data tersebut. Rumusnya pakai rumus ini. Oke, kita masukkan ya. X bar sama dengan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi. Fi ini adalah frekuensi dan Xi adalah rata-ratanya. Jadi ini dikali ini sama dengan ini. 5 dikali 49,5 sama dengan 247,5. Nah, inilah jadinya. Ini masih Fi kali Xi. Segini hasilnya. Udah kita kalikan semua, barulah kita jumlahkan sigma Fi kali Xi. Dapatlah di situ hasilnya 2602. Di sini dia minta sigma Fi juga. Sigma Fi ini dijumlahkan jadi 40. Kita kalkulator dulu. Di sini berapa tadi? 40 ya. Di sini sigma Fi sama dengan 2602 dibagi dengan 40. Kita cari 2602 dibagi dengan 40. Oke, dapatlah di sini sama dengan hasilnya 65,05. Inilah hasil dari rumusnya. Lanjut, kita mencari apa nih? Mencari median. Nah, median ini adalah nilai tengah katanya. Jadi kan setiap frekuensi itu kan ada banyak nih, ada 40 frekuensi. Berarti di mana ini nilai tengahnya ini? Letak tengah-tengahnya. Ini maksudnya, sorry ya, maksudnya nilai ini yang di tengah-tengah itu berapa gitu. Jadi kita mencari ini. Misalnya kalau ada 7 data, berarti tengah-tengahnya itu lagi harusnya mediannya. Jadi kalau 7 data misalnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, berarti itu jadi mediannya 4. Kadang bisa ada dua nilai itu tinggal ditambahkan, tinggal dicari dan ditambahkan bagi 2 itu nilai rata yang kita ambil. Jadi ini jadinya fungsi mencari median. Sebelumnya median ini gimana? Menentukan di mana letak mediannya. Untuk mengetahui letak mediannya itu kita pakai rumus ini. Median sama dengan N itu banyak frekuensi dibagi 2 biar dapat frekuensi tengah-tengah frekuensi semua itu. Sebenarnya langsung aja median N-nya 40 dibagi 2. Dapat hasilnya sini 20. Begitu udah dapat 20 ini, dari mana kita mengetahuinya lagi? Bukan dari lihat frekuensinya ini, tapi kita dari frekuensi
frekuensi kumulatif ini dia berapa yang sama dengan 54 dan berapa banyak frekuensi yang sama dengan 54 dan di bawahnya. Maka dapatlah di sini 5. Maksudnya sini 5. Nah, siapa di sini ada 64. Berapa yang frekuensi yang di bawah 64 atau sama dengan 64? Ada 20. Tambah ini 5 sama 15 jadi 20. Karena di sini medianya 20 dan di sini pas sudah termuat 20 orang. Pas ke 20 nya di sini udah tercantum kan? Kita berarti ini dia rumusnya. Nih rumusnya di sini. Lihat ya. Dapat 20 rumusnya itu langsung kita masukkan rumusnya TB ya. Median TB ditambah N per 2 dikurang FK. FK nya ini frekuensi kumulatif, tapi kita ambil yang di nomor 5 ini lagi, di atas frekuensi yang 20 ini, yang bagian 5. Ini apa ini? Frekuensi modusnya berapa? 15 kali P. Langsung tepi bawahnya berapa? 55 dikurang 5,0,5 berarti 54,5 kan? 54,5 ditambah cantik kali tulisan Pak. Ini berapa nih? 40 ya. 40 langsung aja kita di sini tulis 20 dikurang frekuensi kumulatifnya 5 dan frekuensi modusnya adalah 15 dikali P nya ini banyak kelas. Panjang kelasnya di situ ada 10. Panjang kelasnya 10. Bagikan ini 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 bagi 15 1 sama dengan 1 dikali 10. Jadi tinggal ini aja. 54,5 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 64,5. Inilah dia nilai dari modusnya. Median. Kita lanjut lagi. Lanjut sampai selesai. Sebelumnya memang kamera saya agak bermasalah, agak oleng. Jadi dianya suka mereng-mereng, biarin aja lah. Yang penting masih jelas kan. Kita cari modusnya. Modus ini gimana mencarinya? Gimana menentukannya? Modus ini ialah nilai terbanyak dari frekuensi terbanyak, nilai terbanyak lah, nilai yang sering muncul. Jadi ini aja apa namanya logikanya. Kalau frekuensinya banyak di bagian kelas itu berarti ada di situ yang paling banyak nilainya keluar gitu. Maka di sini kita cari frekuensinya kan, kita cari frekuensi terbanyak gitu maksudnya. Sini 15. Nah, di sinilah letak modusnya 15. Samaan sama ini ya, median. Langsung aja kita masuk ke rumusnya. Modusnya sama dengan tepi bawahnya tadi berapa? Langsung aja kita buat terus ulang ya kan. 54,5 tambah dengan D1. D1 itu kok nggak salah diagonal. Bentar lah, saya juga lupa ini. Nanti bisa cari sendiri. D1 itu ini 15 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 5. Maka dapatlah D1 nya itu 10. Ini juga 10 ditambah D2 nya itu ini 15 dikurang 13
13 sama dengan 2. 2 dikali P. P-nya berapa tadi? 10. Oke. Tinggal kita kalikan aja nih ya kan. 10 kali 10 100. Oke, ini masuk. 112. Oke. 12 sudah ditambahkan langsung ya. Sama dengan 54,5 ditambah 113. Banyak ya. Tapi kalau aja, nah hari ini kita lagi pusing. 100 dibagi 12. 8,33. Oke. 8,33. Menarik. Sini aja. Cukup satu aja. Kalau dua kebanyakan, nggak sanggup uang. Saya. Berapa itu? 54 8. Oh, berarti 62 ya. 62,8. Ya, inilah dia hasilnya. Betul kan? Ya, 62,8. Inilah modusnya. Inilah nilai yang sering muncul. Oke. Ya, sampai situ aja lah. Sampai yang banyak. Sekian, itulah presentasi kami semua. Saya akhiri. Assalamualaikum